Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya mau melakukan penjelasan terkait dengan topik dari mata kuliah Manajemen Keuangan 2, yaitu leasing. Leasing adalah merupakan salah satu aktivitas pendanaan yang dalam istilah manajemen keuangan itu dianggap sebagai salah satu sumber keuangan perusahaan. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Tapi sebelumnya saya beritahu bahwa saya akan menjelaskan konsep-konsepnya saja dulu karena ini panjang. Nanti kalau ada kesempatan saya akan membuat video terkait dengan hitungan-hitungannya atau dari sisi kuantitatifnya. Oke, saya memulai dengan jenis-jenis sumber dana. Ini berbeda dengan topik sumber pendanaan. Sumber pendanaan yang pembahasannya tersendiri, tetapi ini sebagai pengantar. Jenis-jenis sumber dana ini sebagai pengantar untuk masuk ke penjelasan leasingnya, karena leasingnya nanti lebih banyak kita bahas di sini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada sumber dana itu untuk sebuah perusahaan, itu sumber dana jangka pendek, kemudian sumber dana jangka menengah, dan sumber dana jangka panjang. Biasanya diukur dari sisi waktu. Kalau jangka pendek berarti kurang dari satu tahun, kemudian jangka menengah ada di antara 1 sampai 2 tahun. Kalau jangka panjang itu lebih sampai bertahun-tahun sumber pendanaan itu. Ini maksudnya terkait dengan konsekuensi tanggung jawab pengembaliannya. Nah, itu pun selain daripada konsekuensi pengembaliannya juga akan mempengaruhi tingkat penggunaan untuk perputaran dalam sebuah operasional perusahaan. Oke, kita lanjut. Sumber dana jangka pendek biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Nah, itu maksud saya tadi. Jadi selain waktunya untuk mengangsur kepada sumbernya itu waktunya di bawah 1 tahun, penggunaannya juga biasanya untuk modal kerja, bukan untuk investasi. Karena kalau investasi itu misalnya membeli aset-aset tetap, itu tentunya di situ tidak bisa adanya perputaran cepat, sehingga dia mengembalikan kewajiban tadi itu sangat lambat. Tetapi kalau misalnya menjadi modal kerja, misalnya membeli bahan baku atau membeli barang dagangan, itu tingkat perputarannya cepat, sehingga pengembalian kepada sumber dana tadi itu bisa cepat pula. Kemudian bisa dilihat juga seperti dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, itu pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Nah, pendanaan jangka pendek ini ada dikategorikan ke dalam 2, itu pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Apakah itu pendanaan spontan? Ya, bisa dapat diamati. Misalnya pendanaan spontan itu sumber dana yang mengikuti perubahan aktiva perusahaan. Nah, sumber dana yang mengikuti perubahan aktiva perusahaan. Yang tadi saya katakan, kalau misalnya digunakan untuk membeli
membeli barang dagangan atau membeli bahan baku dan operasional biaya-biaya rutinitas hari-hari, itu berarti setiap aktivitas perusahaan itu melahirkan atau menghasilkan keuntungan itu disebabkan oleh modal tadi, sumber dana yang jangka pendek dalam kategori spontan itu. Nah, contohnya hutang dagang. Ini hutang dagang sudah lazim bahwa pembelian yang dilakukan oleh perusahaan, pembayaran dilakukan beberapa waktu sesudahnya. Nah, maksudnya hutang dagang itu adalah dilihat sebagai sumber pendanaan spontan yang biasanya dilakukan dalam waktu tertentu. Nah, biasanya pembelian dilakukan oleh perusahaan pembayarannya dilakukan beberapa waktu sesudahnya, ya, dengan ketentuan waktu. Misalnya perusahaan melakukan pembelian barang dagangan dengan jangka waktu pembayaran 2 bulan. Apabila dalam setahun melakukan pembelian sebanyak 2.400.000, maka rata-rata hitungannya adalah dengan rumus. Maksudnya kalau misalnya membeli barang secara kredit, barang dagangan dengan nilai 2.400.000 dalam 1 tahun, itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus di bawah, yaitu rata-rata hutang dagang didapat dari pembelian per putaran hutang. Oke. Kemudian untuk mendorong agar pembeli segera membayar hutangnya, perusahaan memberikan syarat. Nah, ini perusahaan yang menjualkan barang secara kredit kepada perusahaan yang misalnya kita punya itu memberikan syarat, misalnya 3/10 kurang N per 30. Itu maksudnya batas pelunasan itu 30 hari, dan kalau selama 30 hari itu ada rabat atau semacam diskon yang berlaku untuk 10 hari pertama. Kalau misalnya dia membayar selama 10 hari pertama dari 30 hari itu, berarti dia kena diskon sebesar di sini 3%. Nah, 3%. Nah, untuk menghitung ini bisa menggunakan rumus opportunity cost, yaitu opportunity cost didapat dari cash diskon per 1 kurang cash diskon kali 360 hari per N. N ini 3 ini bisa berubah-ubah. Biasanya 10 per N-nya per 30 itu tetap, sedangkan yang berubah ini 3 bisa jadi 2, bisa jadi 4, dan seterusnya. Ini rumus untuk diskon hutang. Nah, contohnya, kita lihat contohnya, perusahaan akan melakukan pembelian bahan bakunya setahun sebanyak 500 juta. Syarat pembayarannya adalah, nah ini dia sudah berubah, 2/10 kurang N per 30, dan bunga kredit jangka pendeknya sebesar 20% setahun. Nah, itu. Ini kita bisa menghitung, ya, dengan data tadi 2% ini masa 10 hari dari 30 hari. Kalau 10 hari dia membayar, dia mendapatkan potongan 22%. Ini sesuai dengan rumus ini, cash diskonnya. Diskon 2%, kemudian ini 100% tadi mestinya, tapi dikurangi 1, dikurangi 1 kurangi 100%, kemudian kali 360 per 20. 20 ini yang diberikan tadi, 20% ini. Lalu kemudian
setelah dihitung dapat 36,73%. Nah, berarti perusahaan yang melakukan pembelian kredit ini, dia kalau mengikuti aturan yang ditetapkan menggunakan rumus di atas, maka dia mendapatkan total rabat atau diskon tradingnya adalah trade diskonnya adalah 36,73%. Itu artinya sudah untung perusahaan itu melakukan proses perdagangan dengan menggunakan modal spontan tadi, modal jangka pendek secara spontan ini, dia mendapatkan opportunity cost. Nah, kata opportunity cost itu maksudnya perusahaan misalnya dia berhadapan dengan beberapa pilihan untuk dia melakukan proses kegiatan pembiayaan pembelian. Ada di antara sekian itu ada pilihan-pilihan, ternyata ada satu pilihan yang lebih menguntungkan. Nah, itu istilah opportunity cost itu mengandung makna begitu. Misalnya ada kegiatan A atau kegiatan B, kegiatan C, antara kegiatan A, B, C itu mana yang lebih menguntungkan. Nah, kata mana yang lebih menguntungkan itu mengandung makna opportunity cost. Nah, di sini dia lebih memilih pendanaan spontan dengan hitungan 36,73%. Tingkat diskon efektif ini bandingkan dengan bunga kredit jangka pendek yang bisa diambil oleh perusahaan. Nah, itu maksud saya tadi, itu barusan saya jelaskan. Jadi tingkat diskon rate, tingkat diskon 36%, hampir 37 dianggap sebagai opportunity cost, itu tinggal dibandingkan dengan misalnya kredit jangka pendek yang bisa diambil oleh perusahaan. Kredit jangka pendek dari misalnya perbankan, apakah mengambil kredit dari perbankan ataukah mengambil barang secara kredit, mana yang menguntungkan? Ternyata di sini opportunity cost ini adalah 36%. Kalau ambil dengan bank mungkin belum tentu keuntungannya sebesar begini, keuntungannya hanya mungkin di bawah ini. Oke. Jika lebih besar, maka sebaiknya perusahaan membayar pada masa diskon. Nah, itu. Jika lebih besar, maksudnya jika lebih besar misalnya dia mengambil dari perbankan, kredit dia jangka pendek pada bank, itu alangkah bagusnya dia mengambil model seperti begini yang ada masa diskonnya. Masa diskonnya itu tadi itu 2/10 kurang N per 30. 30 itu 30 hari, 10-nya adalah 10 hari masa diskon, diskonnya adalah 2%. Kalau dia berlakukan itu berarti lebih untung. Nah, ini yang disebut dengan opportunity cost. Oke. Kemudian ada juga itu yang tadi spontan, kemudian ada juga adalah pendanaan tidak spontan. Sumber dana yang apabila diinginkan berubah memerlukan proses negosiasi. Ciri-cirinya direncanakan terlebih dahulu, tidak berfluktuasi secara spontan dengan tingkat aktivitas. Saat pinjaman dicari, biasanya perusahaan mendapat uang tunai, beban bunga pinjaman terlihat secara eksplisit. Nah, ini sebenarnya yang akan kita bahas sebagai pembahasan utama dalam hal ini, yaitu leasing. Ini contoh untuk pendanaan tidak spontan ini, misalnya leasing. Nah, orang kalau mencari pendanaan dengan model leasing itu kan harus direncanakan. Nah, ini maksudnya begitu. Ini nanti pembahasannya lebih mendetail terhadap pendanaan tidak spontan. Judulnya adalah leasing. Oke. Kemudian masih ada penjelasan terkait dengan judul pertama sekali, yaitu sumber dana tidak spontan, yaitu hutang bank, kredit modal kerja, kredit usaha kecil, kemudian commercial paper atau surat hutang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor yang melakukan investasi di pasar uang. Oke, saya pikir ini contoh daripada sumber dana tidak spontan, itu hutang bank, itu melalui proses kredit, kemudian ada kredit ke modal kerja, ada kredit usaha kecil, kemudian commercial paper, dalam hal ini misalnya surat-surat berharga. Oke. Sumber dana jangka menengah. Nah, ini yang kemudian kita bahas selanjutnya, yang tadi itu. Kalau tidak salah tadi ini yang ini pendanaan tidak spontan ini masuk kategori menengah.
sebentar ya. Oke. Sumber dana jangka menengah. Nah, kita membahas leasing sekarang. Kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal yang digunakan oleh perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Nah, berdasarkan pembayaran berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati. Itu definisi daripada kata leasing. Supaya lebih pemahaman, lebih dapat dipahami, saya ulangi, kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal yang digunakan oleh perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Nah, kegiatan pembiayaan yaitu terkait dengan barang modal. Jadi satu hal yang perlu dimengerti di sini, karena kata leasing itu memang mengandung makna merupakan sumber pendanaan, tetapi biasanya tidak dalam bentuk uang tunai, itu hanya dalam bentuk barang. Nah, di sini kata barang modal artinya barang-barang yang akan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan untuk menghasilkan sesuatu, maka barang itu dianggap sebagai barang modal. Nah, dari sisi modal itulah maka dianggap sebagai pembiayaan, tapi bukan dalam bentuk uang tunai. Oke. Kemudian digunakan perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, yaitu berdasarkan pembayaran berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal. Nah, jadi kalau perusahaan atau sudah melakukan pembiayaan dengan model leasing, tentunya yang didapat adalah barang, kemudian dia harus melakukan proses pembayaran terhadap barang itu secara berkala, mengangsur secara berkala, apakah hitungan bulan, hitungan hari, hitungan tahun, dan seterusnya. Kemudian disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan. Dalam artian dalam proses leasing itu, perusahaan yang mau menggunakan barang modal, dia punya hak untuk menentukan barang modal apa yang diinginkan untuk dijadikan sebagai sumber pendanaan tadi. Kemudian yang bersangkutan atau modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati. Ini mengandung makna bahwa ada nilai sisa daripada barang modal tersebut di akhir masa perjanjian bisa diatur lagi sedemikian rupa. Nah, ini pengaturannya tergantung kepada kedua belah pihak yang melakukan, ataupun mungkin ada pihak lain lagi disebut dengan broker. Jadi ada pihak penyedia barang modal, ada yang menggunakan, ada juga biasa orang di tengahnya broker, tergantung kesepakatan mereka terhadap barang yang telah selesai melalui proses list tadi. Masih ada barangnya. Barang itu tergantung kesepakatan, mau dilanjutkan sewa ataukah mau diberlakukan bagaimana. Nah, itu pengertiannya. Oke. Sekarang kita melihat dalam sebuah aktivitas leasing yang kita pandang sebagai sumber pendanaan tadi, harus diingat, leasing berarti bukan uang tunai yang didapat, tapi barang. Kemudian perusahaan harus mengangsur, kemudian punya hak untuk menentukan barang apa saja. Lalu kemudian kalau selesai waktunya dia bisa punya hak untuk menentukan, memperlakukan barang yang masih ada itu bagaimana. Nah, itu memperpanjang ataukah berhenti. Nah, itu. Sekarang kita melihat pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan leasing itu ada lessor, yaitu perusahaan yang memberikan pembiayaan dalam bentuk leasing. Kemudian lease yaitu perusahaan yang memanfaatkan jasa leasing. Kemudian supplier, perusahaan yang menjual barang modal. Kemudian bank atau penyedia dana kepada lessor. Nah, itu dalam sebuah aktivitas aktivitas leasing, biasanya yang terlibat adalah 4 pihak ini. 4 pihak yang terkait dengan kegiatan leasing itu ada lessor, yaitu perusahaan yang memberikan pembiayaan dalam bentuk leasing. Kemudian lease yaitu perusahaan yang memanfaatkan jasa leasing. Kemudian supplier, perusahaan yang menjual barang modal. Kemudian bank atau penyedia dana kepada lessor. Nah, itu dalam sebuah aktivitas leasing, biasanya yang terlibat adalah 4 pihak ini.
maksimal 4 pihak ini. Kadang hanya 3 pihak, kadang juga bisa hanya 2 pihak. Ya, atau bisa saja 2 pihak, yaitu lessor dan leasing, lease. Bisa juga lessor, lease dan supplier. Bisa juga ada banknya. Nah, tergantung pilihan yang mana digunakan. Saya ulangi, kalau lessor adalah perusahaan yang memberikan pembiayaan dalam bentuk leasing. Nah, perusahaan yang menyediakan barang-barang modal tadi. Lease adalah perusahaan yang memanfaatkan jasa leasing, artinya orang-orang atau perusahaan yang mau menggunakan atau mengambil barang-barang tadi. Supplier, perusahaan yang menjual barang modal. Nah, supplier yaitu perusahaan yang menjual barang modal yang menjadi taruhlah pihak ketiga dalam hal ini terkait dengan kegiatan leasing ini. Kemudian pihak bank sebagai penyedia dana kepada lessor, leverage lease. Nah, itu. Oke, selanjutnya penggolongan perusahaan leasing. Tadi itu kita menjelaskan tentang pihak-pihak, ada 4 pihak tadi, lessor, lease, kemudian perusahaan penyedia barang, itu supplier, ya, kemudian perbankan. Nah, sekarang kita melihat penggolongan perusahaan dari sisi perusahaan itu, perusahaan yang menyediakan leasing itu ada berapa macam. Dalam hal ini lessornya ini, lessor ini ada berapa macam. Ada lessor atau leasing independent leasing company, kemudian ada independent leasing company, kemudian ada captive lessor, kemudian ada lessor broker. Nah, coba kita lihat satu. Yang pertama, independent leasing company. Harus diingat bahwa yang saya jelaskan sekarang ini adalah tentang lessornya. Lessor atau orang yang menyediakan barang untuk dibeli sama pihak pembeli tadi, ya toh. Nah, ini orang-orang yang atau perusahaan yang menyediakan barang itu disebut dengan lessor. Lessor itu ada beberapa macam, diantaranya adalah lessor independent leasing company. Perusahaan jenis leasing ini mewakili sebagian besar industri leasing. Perusahaan ini berdiri sendiri atau independen dari supplier, dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya, perusahaan dapat membelinya dari berbagai supplier yang kemudian di-lease dan di-leasekan kepada nasabahnya. Nah, maksudnya ada perusahaan yang bergerak di bidang leasing ini, dia membeli dulu barangnya ke dalam perusahaannya, baru kemudian dia jual kepada perusahaan lain. Nah, itu artinya dia independen, dia tidak terikat dengan supplier. Suppliernya dia membayar cash daripada supplier, kemudian dia membeli kepada menjual kepada pihak lease atau pihak yang menggunakan barang modal tadi, itu secara independen. Dia tidak kemudian dia tidak bertanggung jawab lagi kepada pihak supplier karena sudah selesai dia membeli secara tunai tadi, sehingga dia sifatnya independen. Nah, ini disebut dengan independent lease atau perusahaan leasing yang independen. Kemudian ini bisa dapat dilihat skema proses transaksinya. Independent leasing company ini ada supplier memberikan barang kepada independent lessor, kemudian dia membayar tunai, kemudian independent lessor berhubungan dengan pihak lease atau pihak yang membutuhkan barang itu, kemudian barang barang diserahkan tentunya dengan kontrak dokumen kontraknya, lalu kemudian pihak lease akan melakukan proses pengangsuran kepada pihak independent lessor. Nah, mungkin dalam keseharian kita lebih kenal dengan pembiayaan, contohnya misalnya FIF, Adira, WOM dan seterusnya. Itu masuk kategori ini. Kemudian yang berikut, captive lessor.
yaitu terjadi apabila supplier mendirikan perusahaan leasing sendiri-sendiri untuk membiayai produk-produknya. Nah, ini ada perusahaan leasing yang sifatnya atau bentuknya adalah captive lessor, yaitu sebenarnya ada perusahaan manufaktur itu sendiri atau pabrik itu sendiri yang punya produknya, kemudian dia ingin menjual kepada konsumen atau nasabahnya dengan sistem kredit. Sistem kredit ini yang disebut dengan, sebenarnya itu masuk sebagai captive lessor, tetapi bukan kredit dalam artian seperti kita mengambil barang, katakanlah motor, membeli kredit motor, membeli kredit mobil, lalu kemudian setelah itu selesai pembayaran terputus hubungan, tidak. Tapi dalam hal ini misalnya kontrak yang akan berlangsung, selesai pembayaran angsuran dan barangnya masih ada, bisa dilakukan lagi kontrak lebih lanjut, masih ada ikatan lebih lanjut. Nah, maksudnya begitu. Terjadi apabila supplier mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Perusahaan induk, perusahaan yang sama juga, kemudian subsidiary lessor, dia membuat perusahaan anakan, taruhlah anak perusahaan yang bergerak di bidang lessor, kemudian dia menjual barang kepada lease, atau dia membuat leasing, meleasingkan barang kepada pihak lease-nya. Pihak lease itu maksudnya pihak yang membeli barang modal tadi. Nah, kemudian tentunya subsidiary ini dia ada sebagai penjual barang. Dia dalam perusahaan induk ini dia dianggap sebagai penjual barang. Penjual barang apa? Barang dari perusahaan mereka sendiri. Nah, lalu begitu barang sampai kepada pihak lease atau pihak yang menggunakan barang modal tadi, tentunya ada kontrak, dokumen-dokumen pembelian, lalu setelah itu pelunas atau pembayaran salah daripada pihak lease kepada lessor. Lessor dalam hal ini sebagai subsidi bagian daripada perusahaan induk. Nah, ini masuk kategori bentuk perusahaan lease yang disebut dengan captive lessor. Nah, itu. Nah, jadi dalam hal ini seperti yang saya katakan tadi, terkait perusahaan, bukan barang-barang konsumen. Oke. Kemudian ada lease broker. Ada bentuk perusahaan lease lagi namanya lease broker. Sifatnya sifat broker. Berfungsi mempertemukan calon lease dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal. Broker leasing biasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Nah, itu. Jadi tadi itu ada list yang independen, kemudian ada list yang sebagai subsidiary atau bagian daripada perusahaannya sendiri, ada lagi perusahaan leasing yang dalam hal ini dia bertindak hanya sebagai broker, perantara antara misalnya lease dengan lessor. Nah, lease dengan lessor dipertemukan oleh perusahaan broker yang bergerak di bidang leasing juga. Nah, kemudian ada barangnya, kemudian pendanaannya. Nah, jadi semua aktivitas baik lease, lessor sebagai pihak-pihak yang pihak-pihak terkait, kemudian objeknya berupa barang ataupun pendanaannya seluruhnya harus dikoordinir oleh brokernya, atau lessor mau dipertemukan dengan lease harus melalui broker. Pembayarannya diatur oleh broker, kemudian barang diserahkan diatur oleh broker. Nah, itu maksudnya begitu. Ya, mereka ini hanya pelantara saja, pelantara. Oke, itu adalah bentuk-bentuk daripada perusahaan leasing. Oke. Sekarang
mekanisme transaksi di dalam kegiatan leasing atau proses transaksi dalam leasing. Ini ada 3 pihak. Pertama, ada pihak supplier, lessor, kemudian pihak lease. Lease ini orang yang membeli barang, lessor ini orang perusahaan leasingnya, kemudian supplier ini adalah perusahaan penyedia barang-barang yang dibutuhkan tadi. Nah, itu ada beberapa tahap. Di sini ada 9 tahap. Ada tahap pertama, kemudian tahap kedua, tahap ketiga, keempat, kemudian kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Nah, ini ke-9 tahap atau ke-9 langkah ini yang akan dilalui sebagai proses transaksi di dalam kegiatan leasing. Tahap pertama sampai tahap ke-9 penjelasannya di halaman berikut. Oke. Proses atau tahap pertama. Tahap pertama yaitu pihak lease menghubungi supplier untuk memilih dan menentukan jenis barang, spesifikasi, harga, layanan purna jual, dan informasi lain atas barang modal yang akan di-lease. Nah, itu jadi pertama adalah keinginan daripada ketika ada keinginan daripada para lease, maka yang pertama dilakukan adalah mereka harus mendatangi pihak supplier untuk melihat berbagai macam spesifikasi dari produk yang mereka atau barang model yang mereka ingin leasekan, kemudian leasingkan. Kemudian langkah kedua adalah lease menghubungi lessor untuk melakukan negosiasi yang berkaitan dengan rencana pembelian barang modal. Jadi pihak yang ingin membeli barang modal itu menghubungi pihak lessor, perusahaan lessor, untuk perusahaan lessor melakukan negosiasi dengan pihak supplier, melakukan negosiasi yang berkaitan dengan rencana pembelian barang modal. Belum melakukan supplier, belum melakukan kegiatan dengan supplier, tapi ada negosiasi antara pihak lease dengan pihak lessor. Nah, ini tahap kedua. Kemudian lessor mengirim surat penawaran kepada lease. Lessor menyampaikan surat penawaran kepada lease, penawaran produk, penawaran dengan tercantum berbagai informasi terkait dengan spesifikasi daripada barang modal tersebut. Kemudian yang berikut adalah kontrak leasing ditandatangani. Ya, kontrak dokumennya itu tadi, kontrak dokumen leasing barang itu ditandatangani oleh tentunya dua belah pihak. Dalam ini lessor dengan leasing. Kemudian lessor melakukan pemesanan barang modal dan membuat instruksi untuk mengirimkan barang kepada lease. Dengan berdasarkan kontrak tadi, lessor memesan barang kepada para supplier. Kemudian proses selanjutnya pengiriman barang kepada lease. Nah, yang melakukan pengiriman barang tentunya adalah supplier. Supplier mengirim barang kepada lease, lalu kemudian supplier melakukan penagihan di sini kepada pihak lessor. Supplier melakukan penagihan kepada pihak lessor, lalu pembayaran oleh lessor. Nah, lessor yang membayar, perusahaan leasing yang membayar kepada supplier, lalu yang terakhir adalah leasing melakukan pembayaran berkala sesuai dengan perjanjian. Ini adalah 9 langkah yang sering, atau 9 tahap dalam proses melakukan leasing sebuah barang. Apakah barang, biasanya lebih utama adalah barang-barang modal. Selanjutnya klasifikasi leasing, operation leasing dan financial leasing. Nah, klasifikasi ini bukan klasifikasi perusahaan, dan tadi itu klasifikasi perusahaan leasing. Kemudian sebelumnya adalah pihak-pihak yang terkait dengan leasing. Kemudian yang barusan lagi adalah tahapan-tahapan dalam proses leasing. Nah, sekarang klasifikasi leasing. Ada leasing terkait dengan operation lease, kemudian financial lease. Nah, financial lease. Kita lihat operation lease. Leasing dalam bentuk ini, lessor sengaja membeli barang-barang modal dan selanjutnya dileaskan kepada lease. Nah, dalam
kategori operation lease ini, lessor dia membeli barang, kemudian dia serahkan kepada pihak lease. Operation lease atau kadang-kadang disebut dengan sewa guna usaha biasa adalah suatu perjanjian kontrak antar lessor dengan lease, di mana lessor sebagai pemilik objek sewa kemudian menyerahkan kepada pihak lease untuk digunakan dengan jangka waktu relatif lebih pendek daripada umur ekonomis barang model tersebut. Ya, kemudian lease atas penggunaan barang model tersebut membayar sejumlah sewa secara berkala kepada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan barang tersebut beserta bunganya, atau disebut juga non-full payout lease. Lessor menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang tersebut. Nah, maksud di sini adalah selama barang-barang modal yang masih digunakan dalam kegiatan perusahaan itu, pihak lessor, perusahaan leasing itu masih bertanggung jawab atas tingkat risiko daripada barang itu. Nah, tentunya akan diperhitungkan dari sisi umur ekonomis dan nilai ekonomisnya dalam rangka pertanggungan pemeliharaan barang itu. Kemudian lease pada akhir kontrak harus mengembalikan objek sewa kepada lessor. Nah, itu tadi yang saya katakan. Kalau dalam bentuk leasing terkait dengan barang modal, berbeda dengan lease barang konsumsi. Kalau barang konsumsi itu kan terakhir setelah jatuh tempo pembayaran selesai, barang jadi milik lease. Sedangkan kalau barang modal, setelah selesai masa pembayaran berkalanya sudah selesai, maka barang itu ada perlakuan selanjutnya lagi. Nah, di sini lease pada akhir kontrak harus mengembalikan objek sewa kepada lessor. Kemudian lease biasanya dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu. Bisa dalam sewaktu-waktu, karena barang itu kan masih tetap jadi milik. Tadi seperti pada dijelaskan di atas, barang yang dileasingkan itu, dalam hal ini barang modal itu, status kepemilikannya adalah pihak lessor. Mereka bertanggung jawab atas tingkat risikonya, dan ketika selesai penggunaan oleh pihak lease, harus mereka kembalikan barang itu. Kemudian dalam perjalanan, biarpun belum sampai kepada masa pelunasannya, tetapi kalau pihak lease ingin membatalkan kontrak itu, maka bisa membatalkan saja pada pertengahan perjalanan. Nah, itu maksudnya begitu. Ini operasi terkait dengan pelaksanaan operasi leasingnya ini. Ini mungkin saya memberikan satu contoh supaya dapat dimengerti. Misalnya, taruhlah misalnya pihak perbankan dalam hal ini bertindak sebagai penyedia dana, kemudian ada pihak supplier, lalu kemudian ada satu perusahaan lagi ingin taruhlah supplier alat-alat berat, ada supplier alat-alat berat ingin ada perusahaan lain ingin membeli atau ingin menggunakan alat berat itu, mereka berhubungan dengan pihak supplier dengan pihak perbankan. Ketika mereka berhubungan dengan perbankan, ada kesepakatan untuk mereka menggunakan misalnya alat berat itu, dengan catatan, dengan kontraknya adalah perusahaan yang menggunakan alat berat itu membayar sesuai perjanjian atau sesuai kesepakatan. Misalnya harga barang itu 1 miliar, perusahaan pengguna alat berat itu dia membayar taruhlah misalnya 200 juta kepada perbankan. Kemudian bank yang membeli alat berat itu kepada lessor dengan harga 1 miliar, lalu lease atau perusahaan pengguna mengambil alat berat itu dia untuk dia gunakan. Nah, pada saat itu perusahaan pengguna ini dia harus membayar secara cicil kepada pihak perbankan. Dalam hal ini perbankan ini bertindak sebagai lease, bukan supplier. Supplier sudah selesai masalah tadi karena perbankan sudah membayar lunas, sementara barang modal itu adalah milik perbankan. Nilainya adalah 100 juta,
harus disetor oleh pihak lease, dalam hal ini perusahaan itu, sampai 1 miliar sampai selesai. Tadi dia menyimpan uang muka 200 juta. Ketika dia sudah selesai masa penggunaan dan 1 miliar sudah selesai dia membayar, maka pada saat itu pihak lease atau pengguna alat ini bisa memilih alternatif mengembalikan alat berat itu kepada pihak perbankan, lalu kemudian dia menarik kembali uang 200 jutanya, atau ke 200 juta tetap menjadi milik perbankan sedangkan alatnya tetap jadi milik dia. Itu terserah dia, karena barang itu masih menjadi milik perusahaan. Nah, itu nanti dituangkan atau dicatatkan dalam kontrak operasionalisnya nanti, seperti begitu. Itu contoh, satu contoh yang barangkali untuk menambah pemahaman terkait dengan operation lease ini. Oke. Kemudian yang berikut adalah financial lease. Financial lease adalah posisi yang tepat berlawanan dengan operation lease. Nah, ini dia berlawanan dengan operation lease tadi. Di sini financial lease itu berbeda dengan operation lease tadi. Posisi yang tepat berlawanan dengan operation lease. Objek leasing tetap milik lessor sampai dilakukan hak opsi. Masa sewa barang modal sama dengan umur ekonomisnya. Tidak menyediakan pemeliharaan atau pelayanan oleh pemberi sewa. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh lease. Full payment, pembayarannya penuh, disertai hak opsi beli sesuai dengan residual value. Biasanya financial lease-nya tidak dapat dibatalkan. Nah, itu. Jadi yang pertama di sini adalah barang itu tetap milik, barang yang diliskan tetap milik perusahaan leasing. Beda dengan tadi itu, barang bisa disepakati apakah perusahaan pengguna yang nanti memiliki ataukah dikembalikan ke bank, itu bisa disepakati. Tapi kalau yang ini sudah dari awal, barang itu misalnya tadi itu alat berat itu tetap milik ke perusahaan lessor. Kemudian tetapi perawatannya bukan tanggung jawab mereka, tanggung jawab pengguna alat itu. Lalu kemudian dia harus membayar penuh seluruhnya. Misalnya 1 miliar ditambah dengan 200 juta, maka harus dia bayar seluruhnya. Nah, kemudian begitu, full payout. Nah, begitu. Kemudian disertai hak opsi beli sesuai dengan residual value. Maksudnya ada pilihan untuk dia membeli kembali barang itu ketika akhir periode, tinggal diperhitungkan dari sisi umur ekonomis dan nilai ekonomis yang masih tersisa pada barang itu berapa. Itu perusahaan yang menggunakan itu bisa membayar kepada, nah itu ada dalam kontrak. Oke. Selanjutnya, bentuk transaksi financial lease. Oke, lagi 2. Bentuk transaksi financial lease. Nah, bentuk transaksi pendanaan lease. Ada direct financial lease. Direct financial lease yaitu lease mengadakan perjanjian sewa guna usaha atas aktiva tetap, di mana kepemilikan aktiva tetap masih ada pada lessor. Ya toh? Kemudian ada bentuk transaksi yang lain, yaitu sale and lease back, yaitu terjadi apabila suatu perusahaan mempunyai aktiva tetap, tetapi untuk membiayai operasinya tidak mempunyai dana, sehingga aktiva tetap tersebut dijual kepada perusahaan leasing yang kemudian disewa lagi oleh perusahaan lain. Nah, itu saya kira dimengerti. Kemudian leverage lease, yaitu lessor memerlukan lembaga lain seperti bank atau lembaga keuangan untuk ikut membiayainya. Nah, itu saya kira saya dimengerti dengan baik. Kemudian syndicate lease atau pembiayaan lease yang dilakukan oleh lebih dari satu lessor atau suatu objek leasing. Ya, pembiayaan leasing yang dilakukan oleh lebih dari satu lessor atau suatu objek leasing. Nah, jadi satu kegiatan leasing, lessornya itu bisa lebih dari satu. Sindikat lease, satu sindikat dalam artian positif, kerjasama antar beberapa lessor untuk meliskan suatu barang kepada seorang lease atau satu perusahaan lease, itu yang dimaksudkan di sini. Ataupun dalam hal ini
barangnya. Selain perusahaannya bisa sindikat perusahaannya, bisa juga sindikat barangnya. Apalagi barangnya sifatnya misalnya suku cadang dibelikan terpisah-terpisah, itu masih masuk dalam pengertian ini. Kemudian yang berikut, cross border lease, transaksi leasing yang dilakukan di luar batas suatu negara, yaitu negara di mana lessor berkedudukan berbeda dengan negara lease. Nah, saya kira jelas. Kemudian vendor program, suatu metode penjualan yang dilakukan oleh produsen di mana perusahaan leasing memberikan atau menyediakan fasilitas leasing kepada pembeli barang. Oke, vendor ya. Ini sebenarnya yang sedang saya bahas sekarang ini, nomor 1 sampai yang ke-6 sekarang, itu sebenarnya merupakan lebih daripada istilah-istilah yang digunakan di dalam kegiatan lease. Oke. Kemudian yang berikut, yang terakhir, kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Nah, itu kalau dibandingkan dengan sumber pembiayaan lain, terutama pembiayaan uang tunainya, di sini dibandingkan dengan lease sebagai pembiayaan barang modal, itu ada kelebihannya. Apa kelebihan daripada pembiayaan dalam bentuk barang modal ini? Yang pertama, pembiayaan penuh. Nah, dalam artian kalau misalnya membeli sesuatu atau mengambil suatu barang modal itu, sudah tidak lagi berpikir macam-macam yang lain-lain, biaya macam-macam, semua sudah siap, tinggal dipergunakan. Barangnya sudah penuh. Kemudian lebih fleksibel. Ya, tadi itu yang kita banyak bicara, tadi itu bisa diatur sedemikian rupa, angsurannya diatur, kemudian bisa dibatalkan di akhir waktu, ditentukan bagaimana perlakuannya, bagaimana mau dikembalikan atau ditebus lagi untuk jadi milik. Kemudian sumber pembiayaan alternatif. Sumber pembiayaan alternatif ya, bagi pihak lease bisa menganggap itu sebagai sumber pembiayaan pilihan, salah satu pilihan terkait dengan aktivitas perusahaan mereka. Kemudian off balance sheet itu maksudnya ketentuan pembayarannya sudah memang patokannya sudah final, waktunya, jumlahnya, seluruhnya pas selesai, habis waktu selesai, tanpa harus ada beban-beban di kemudian hari. Kemudian arus dana, ya, dia memungkinkan perusahaan itu masih punya istilahnya, dia bernapas, ada napasnya. Sebenarnya dia memiliki dana cukup untuk membeli cash, tetapi dia menggunakan sistem leasing sehingga dana yang ada ini masih dia memutarkan, dia berputar. Jadi dia tidak mengeluarkan dana cash yang besar untuk membeli tunai, cukup dengan mengangsur sehingga dana yang tersedia bisa digunakan untuk operasional yang lain yang bisa menghasilkan uang, itu arus dana. Nah, kemudian proteksi inflasi, ya tadi itu proteksi inflasi dari sisi makronya. Perlindungan akibat kemajuan teknologi. Nah, tadi itu dari apa yang diliskan itu, barang modal itu tanggungan daripada pihak lessor, maka mereka terutama itu maka harus ada perawatan ya, apalagi misalnya yang menggunakan sistem komputerisasi, maka harus perlu diberikan dijaga sedemikian rupa, dilakukan pembaharuan perangkat keras dan lunaknya. Kemudian sumber pelunasan kewajiban, ya, sumber pelunasan kewajiban maksudnya barang modal itu kan dibeli untuk digunakan dalam kegiatan operasional, tentunya dia akan mendatangkan keuntungan. Nah, barang modal itu sendiri akan membayar istilah lebih gampang digunakan oleh sehari-hari itu membayar dirinya sendiri. Oke, kemudian kapitalisasi biaya. Nah, tadi sama seperti tadi itu arus dana tadi itu. Pengertiannya sama, arus dana, kapitalisasi biaya. Dana yang diputar-putar itu ya dikapitalkan menjadi modal yang lain lagi. Nah, tidak dibayar langsung. Kemudian risiko keusangan, ya, risiko sebenarnya sama juga dengan perlindungan akibat kemajuan teknologi atau risiko keusangan, sama, nanti memiliki pengertian yang sama. Risiko keusangan maksudnya karena dia ditanggung atau dirawat oleh pihak lessor, maka senantiasa memperhatikan hal-hal yang terkait dengan misalnya kerusakan, umur ekonomisnya, nilai ekonomisnya, keusangannya, dan seterusnya ditanggung oleh mereka. Kemudian mereka bisa menghindar daripada berbagai macam
sumber-sumber risiko yang lain. Kemudian kemudahan penyusunan anggaran. Ya, kemudahan penyusunan anggaran. Kemudian pembiayaan proyek skala besar. Pembiayaan proyek skala besar. Ini maksudnya list dengan adanya terbuka peluang untuk list itu biasanya skala proyek-proyek bisnis yang skala besar itu, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan penggalian dan seterusnya, itu menggunakan alat-alat berat itu ada bagi perusahaan-perusahaan itu yang bergerak itu lebih mudah untuk mereka mencari modal, dalam hal ini barang-barang modal, karena ada perusahaan lain menyediakan. Kemudian meningkatkan debit capacity, dalam rangka meningkatkan kapasitas daripada barang-barang itu bisa dilakukan setiap saat. Misalnya masa penggunaannya selesai, kembalikan, ambil lagi yang baru, sehingga kapasitas produknya itu menghasilkan itu continue, tidak menggunakan barang itu sampai waktu yang lama, tidak. Batas waktu list selesai dikembalikan, ataupun misalnya dengan perbankan, saya buat contoh tadi, dia beli lalu dia jual ulang lagi dengan harga yang lebih tinggi sedikit, ya toh, dia mengakhiri kontrak dengan perbankan, dalam artian dia tetap memegang barangnya tapi masa penggunaannya sudah selesai, lalu dijual kembali, kemudian dapat keuntungannya, kemudian dia list kembali yang lain lagi, dia list kembali barang yang banyak. Itu ini maksudnya di sini, meningkatkan debit capacity. Nah, itu dengan adanya list itu peluang untuk meningkatkan debit capacity. Nah, itu adalah penjelasan terkait dengan konsep-konsep sumber pendanaan, terutama adalah leasing yang dimaksudkan di sini. Nah, minggu depan, video berikut saya akan membuat lanjutannya, yaitu terkait dengan hitungan-hitungannya. Mulai dari sini, slide berikutnya ini sampai ke bawah, ini hitungannya semua. Ini tidak terlalu lama, ini kalau hitungan paling mungkin 10-20 menit selesai. Karena ini waktu sudah cukup lama, saya mengakhiri kuliah melalui video kali ini terkait dengan sumber pendanaan. Jenis-jenis sumber pendanaan terutama adalah leasing. Saya berharap Anda bisa mengikuti dengan baik. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.